Berdasarkan info yang kami dapatkan, kalau berdasarkan pada hari pertama kemarin, jumlah peserta yang melakukan demonstrasi itu sekitar 200.000. Duka supporter Malaysia, bakar bendera dan seruan reformasi usai kegagalan U23 di Piala AFF. Kuala Lumpur, 26 Juli 2025. Demonstrasi besar terjadi di depan kantor Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, menandai protes paling keras dari supporter Malaysia dalam beberapa tahun terakhir. Ratusan pendukung timnas Malaysia U23 menyuarakan kemarahan mereka setelah skuad muda mereka terpental dari Piala AFF U23. Aksi paling mengejutkan, pembakaran bendera nasional, simbol patriotisme dirusak oleh rasa kecewa yang mendalam. Aksi supporter, dari orasi ke api. Pada Senin sore, sekitar 400-600 supporter berkumpul di halaman Wisma FAM, Kelana Jaya. Mereka membawa poster, menyuarakan tuntutan perombakan penuh di tubuh FAM, termasuk evaluasi pelatih, manajemen pemain, dan sistem pencarian bibit muda. Suasana yang awalnya tenang berubah panas saat salah satu orator meminta supporter menurunkan bendera Malaysia sebagai bentuk protes simbolik. Tanpa aba-aba, beberapa orator menyalakan korek dan menyulut bendera tersebut, menimbulkan ember kobaran api di tengah demonstrasi. Aksi spontan ini langsung direspons gemuruh setuju dari massa. Simbolisme api, meredupnya imajinasi dan harga diri nasional. Sekali api menyala, massa semakin emosional. Bendera yang terbakar di hadapan markas FAM menjadi simbol manifestasi rakyat atas kegagalan sistemik yang telah lama dipendam, ketidakmampuan federasi dalam mencetak prestasi, terutama setelah timnas U23 kalah memalukan dari Jepang dan Korea. Beberapa supporter mengaku ini bukan penghinaan terhadap negara, melainkan bentuk kritik tajam. Kami ingin FAM dan pemerintah melihat ini sebagai alarm besar. Api ini mewakili kegagalan yang harus dibakar dan diganti sistemnya, tegas Leong Wei, demonstran asal Penang. Panas di kantor FAM, kekesalan berbalas protokol. Petugas FAM dengan cepat mengevakuasi area dan berusaha meredam para demonstran. Beberapa staf sempat terpaku melihat bendera hangus, hingga petugas keamanan akhirnya memadamkan api dan mensterilkan lokasi. FAM kemudian menerbitkan pernyataan resmi mengekspresikan rasa prihatin mendalam atas tindakan ekstrim tersebut dan menegaskan akan menjalin dialog dengan kelompok supporter terlibat. Respon FAM, meredam, bukan membungkam. Ketua Umum FAM, Mizan Aziz, menyatakan bahwa tindakan ini tidak akan ditolerir. Ia pun menegaskan 3 langkah strategis. Evaluasi manajemen dan pelatih U23 dalam waktu sebulan. Rapat konsultatif dengan kelompok supporter. Pelibatan pihak ketiga, termasuk KON-M, dalam menyusun ulang roadmap teknik. Aksi ini sangat membakar emosi, tetapi jangan sampai melampaui batas anti-demokrasi, ujar Mizan. Beban berat timnas U23 dan dampaknya. Timnas Malaysia U23 mengalami hasil buruk di Piala AFF U23, kalah dari Filipina, malah dibantai Indonesia, dan hanya menahan imbang Brunei sebagai hasil minor. Akibatnya, performa pemain muda mereka digugat tak hanya karena deretan kekalahan, tetapi juga karena minimnya jiwa juang di medan laga. Kasus paling mencolok, gagal 1 kali pun menyarangkan gol. Pelatih meradang, pemain terkapar. Pelatih Raja Azlan Shah menyayangkan aksi tersebut, namun memahami emosi supporter. Ia menyerukan langsung, "Saya sedih negara saya dinodai oleh segelintir supporter ekstrim. Saya minta maaf, tapi tolong dorong kami bukan hancurkan semangat anak bangsa." Beberapa pemain dikabarkan mengalami tekanan mental dan ikut memulihkan diri bersama psikolog tim. Atmosfer politik dan publik, bendera terbakar sentil jiwa bangsa. Momentum ini tak hanya meningkatkan sorotan terhadap FAM, tapi juga menambah perdebatan publik soal tujuan demonstrasi ekstrim dan batas patriotisme. Sejumlah anggota parlemen mendesak agar instansi pemerintah ikut turun tangan memperketat regulasi federasi. Alih-alih memunculkan solidaritas, insiden bendera malah memicu perpecahan sosial. Pendukung aksi berpendapat ekstrim diperlukan demi reformasi total. Penentang aksi menganggap hal itu membahayakan martabat rakyat Malaysia. Potensi sanksi, dari hipotesis ke ancaman seri. Konsultan hukum olahraga memperingatkan potensi sanksi dari FIFA atau AFC atas pembakaran lambang negara, jika dianggap sebagai tindakan penghinaan yang melanggar pedoman disiplin. FAM kini berupaya minta pengecualian dan menjelaskan konteks politik nasional agar supaya hukuman tidak dijatuhkan. Statistik dan realitas di 4 sudut lapangan. Gagal di AFF U23 membuat Malaysia tak lagi unggul statistik apapun, kalah selisih gol, tak pernah menang, dan memiliki rasio tembakan ke gawang dan peluang yang sangat rendah. Tim muda Malaysia dianggap tak punya struktur pengembangan pemain seperti yang diuji timnas U22 Indonesia, menjelaskan frustrasi supporter.
organisasi pendukung, pembaruan dari dalam. Dalam aksi berbeda, beberapa kelompok supporter moderat mengadakan diskusi tanpa bakar bendera. Mereka menyusun rekomendasi resmi tentang mustahil tanpa struktur pelatih berkelanjutan. Tim inti pelatih lokal perlu dikembangkan dari usia dini. Transparansi anggaran dan penghargaan supporter. Kesimpulan, api protes atau pancingan perubahan? Aksi bakar bendera ini jadi sinyal kuat. Malaysia membutuhkan reformasi cepat dan modal politik serta budaya sportivitas terjaga. FAM perlu menanggapinya dengan segera, tanpa membiarkan api emosi melatar remisi kerusakan harga diri nasional. Penutup, Malaysia berada di titik kritis, antara eksistensi simbol negara terluka atau membangun identitas baru melalui reformasi sepak bola. Semoga insiden ini membuka jalan perubahan, bukan keretakan yang panjang.